Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lacia Rizky Fridiana dari Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa bahasa merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pikiran antara satu dengan yang lain. Komunikasi dengan bahasa dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal komunikasi yang menggunakan isyarat, kemudian ekspresi wajah, kontak mata, objek, ataupun simbol. Bahasa dalam setiap daerah juga berbeda-beda. Yang terpenting, antara satu dengan yang lain mampu saling memahami dan mengerti arti dan maksud agar komunikasi itu berjalan dengan lancar. Bahasa Indonesia sendiri merupakan alat pemersatu bangsa seperti yang sudah tertera dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada Undang-Undang 1945, di dalamnya juga sudah tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sehingga pada tahun 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh Indonesia sebagai identitas diri, dan hingga saat ini pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata baku yaitu pokok utama, tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan ataupun standar. Sedangkan untuk bahasa non-baku, menurut Suharyanto, bahasa tidak baku atau bahasa non-standar adalah suatu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi atau dalam penggunaannya sehari-hari. Ketika bahasa Indonesia telah diterima dan diresmikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Republik Indonesia, hingga saat ini semakin bertumbuh dan berkembang karena beraneka ragam suku dan budaya di Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki variasi tersendiri. Bahasa Indonesia baku memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat pemersatu yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa, serta sebagai pengungkap kebudayaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia baku sebagai penanda kepribadian yang memberi ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Yang ketiga, berfungsi sebagai penambah wibawa. Pendidikan bahasa Indonesia baku membawa kewibawaan dalam upaya untuk mencapai kesederajatan. Di samping itu, pemakaian bahasa yang mahir dengan baik dan benar memperoleh nilai sendiri. Keempat, bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan dengan adanya norma atau kaidah. Pemakaian bahasa baku secara baik dan benar menjadi tolak ukur yang bisa berhubungan juga dengan tingkah laku. Pemakaian bahasa Indonesia baku dalam beberapa konteks seperti komunikasi resmi, contohnya dengan kedinasan, kemudian instansi resmi, atau dalam perundang-undangan. Yang kedua, bisa sebagai wacana teknis dalam pembuatan laporan resmi, karya ilmiah berupa skripsi, laporan penelitian, makalah. Yang ketiga, sebagai pembicaraan di depan umum saat ceramah, pidato, atau kuliah. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk berbicara dengan orang yang dihormati, seperti orang yang lebih tua, antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen, dan penggunaannya itu sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.